Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita mau absen dulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Masuk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita berkumpul lagi, kita bertemu lagi di kelas 7A pada pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, semuanya masih semangat? Masih. Oke, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama dapat memahami apa itu teks berita, dan yang kedua dapat memahami struktur-struktur dalam teks berita. Oke. 2 minggu yang lalu kita sudah paham tentang apa itu teks berita. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang struktur-struktur dalam teks berita. Nah, pada pagi hari ini kita masuk ke dalam materi kaidah kebahasaan atau gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini ada 5 poinnya. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau bahasa baku, yaitu bahasa yang digunakan pada teks berita adalah bahasa yang standar atau baku. Kenapa? Karena untuk lebih memudahkan seseorang untuk memahami isi dari teks berita tersebut. Nah, bahasa standar memiliki sifat yang universal atau bersifat atau cocok untuk si pembaca tersebut. Jadi bahasa baku ini merupakan bahasa yang standar dan cocok untuk sebuah teks dalam berita. Begitu. Dan yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sering digunakan untuk mengutip pertanyaan dari narasumber. Nah, kalimat langsung ini sering digunakan untuk mengutip pertanyaan dari narasumber atau bisa kita pahami dengan tanda kutip. Nah, kalau di sebuah berita tersebut ada tanda kutip, berarti itu adalah kalimat langsung. Nah, setelah tanda kutip, lalu setelahnya ada keterangan pernyataan, keterangan dari siapa sih yang mengungkapkan tersebut, begitu. Nah, kalau kalimat langsung ini ciri-cirinya itu ada tanda kutipnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja atau kata verbal, kata kerja mental atau kata verbal mental, yaitu sebuah kata kerja yang memberikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Nah, kata verbal mental ini atau kata kerja mental ini memberikan suatu tindakan, begitu ya, memberikan suatu respon atau sikap, responnya atau sikapnya terhadap isi teks berita tersebut. Nah, yang keempat, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, ini penting sekali dalam sebuah teks berita, yaitu kapan, di mana, itu kan kita sudah strukturnya begitu. Karena kapan dan di mana ini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan juga, ke gaya bahasa. Nah, menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat, itu merupakan unsur yang paling penting. Nah, yang kelima yaitu menggunakan konjungsi temporal, yaitu disebut dengan konjungsi yang memiliki hubungan dengan waktu. Nah, konjungsi yang memiliki hubungan dengan waktu. Contohnya biasanya kata-katanya seperti ini. Kemudian, lalu sejak itu, lalu ada setelah atau awalnya atau akhirnya. Nah, kalau ada kata-kata yang seperti itu termasuk ke dalam
konjungsi temporal begitu. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas semua ya. Nanti kita minggu depan kita akan membuat suatu kelompok. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai. Nanti kita minggu depan akan praktek. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga di pertemuan berikutnya kita lebih semangat lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.